Pagi itu saya duduk di teras rumah, memandangi langit yang mulai berubah warna. Hari-hari sebelumnya saya sering kali merasa cemas akan hal-hal yang tidak saya ketahui. Berusaha mengendalikan setiap aspek hidup saya yang tak terduga. Di suatu titik saya merasa ada yang salah dengan cara saya menghadapi hidup. Seperti ada beban yang terus menghimpit, semakin berat seiring waktu. Saat itulah saya mulai mempelajari filsafat Stoik, dan perlahan, satu demi satu, pelajaran hidup dari Stoik mulai meresap dalam keseharian saya, membawa perubahan besar yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Saya ingat betul, selama bertahun-tahun saya sering merasa frustrasi karena hal-hal yang di luar kendali saya. Mulai dari masalah pekerjaan, hubungan dengan orang lain, hingga cuaca yang tak pernah sesuai keinginan. Hari itu saya sedang bergegas ke kantor untuk rapat penting ketika hujan deras tiba-tiba turun. Otomatis saya merasa marah dan cemas, berpikir bagaimana saya bisa sampai tepat waktu. Bagaimana jika atasan saya marah? Pikiran-pikiran ini memicu stres yang membuat saya merasa tak berdaya. Namun, setelah mengenal Stoik, saya menyadari satu hal penting. Saya tidak bisa mengendalikan hujan, saya hanya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saat itu saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menerima kenyataan bahwa saya akan terlambat. Alih-alih panik, saya mulai memikirkan hal-hal yang bisa saya lakukan. Saya mengirim pesan kepada rekan saya, memberitahu bahwa saya akan terlambat. Kemudian, saya menunggu hujan mereda dan tiba di kantor dalam kondisi lebih tenang. Ternyata, rapat pun berjalan lancar. Bahkan tidak ada yang mempermasalahkan keterlambatan saya. Inilah salah satu momen pertama di mana saya benar-benar merasakan kekuatan filsafat Stoik. Mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan, pikiran dan tindakan saya sendiri, adalah kunci penting dalam mengurangi stres dan kecemasan dalam hidup. Begitu saya bisa melepaskan hal-hal di luar kendali saya, hidup terasa lebih ringan. Pelajaran ini telah memberi saya ketenangan dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, dan itu membuat saya merasa lebih bebas. Dari situlah saya mulai menyadari bahwa upaya mengendalikan hal-hal di luar kemampuan kita hanya akan membawa penderitaan, sementara menerima apa adanya membawa kedamaian. Kedua, latih diri dalam kesadaran. Seiring saya belajar tentang Stoikisme, saya mulai menyadari pentingnya menjadi sadar sepenuhnya akan pikiran, emosi, dan reaksi saya terhadap berbagai situasi. Ada satu pengalaman yang begitu membekas dalam diri saya, yang benar-benar menggambarkan manfaat dari melatih kesadaran. Suatu sore, saya sedang berada di jalan yang ramai dengan kendaraan. Saya harus pulang setelah hari yang panjang di kantor, dan saya mulai merasa frustrasi dengan kemacetan yang seolah tidak ada habisnya. Biasanya, di situasi seperti itu pikiran saya akan langsung dipenuhi keluhan. Mengapa jalan selalu macet saat saya buru-buru? Mengapa orang lain tidak bisa lebih sabar? Semuanya serba salah. Saya tahu ini hanya membuat hati saya semakin gelisah. Namun, kali itu berbeda. Saya mengingat pelajaran dari Stoik. Kita tidak boleh bereaksi secara otomatis terhadap situasi, melainkan harus menyadari apa yang kita rasakan dan menghadapinya dengan bijaksana. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba untuk memahami sumber frustrasi saya. Saya mulai menyadari bahwa kemacetan bukanlah masalah yang sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah reaksi saya terhadap kemacetan tersebut. Dengan perlahan saya belajar untuk melepaskan emosi negatif dan berfokus pada apa yang bisa saya lakukan saat itu. Saya memasang musik yang menenangkan, melonggarkan bahu yang tegang, dan hanya menikmati momen itu. Ya, di tengah kemacetan, saya berusaha untuk sepenuhnya hadir, memperhatikan bagaimana perasaan tubuh saya, bagaimana saya bisa memilih untuk tidak membiarkan kemacetan menguasai mood saya. Di saat itu, saya merasa sesuatu yang luar biasa. Saya punya kendali atas bagaimana saya merespons. Saya tidak perlu terus-menerus terganggu oleh hal-hal eksternal, karena yang benar-benar penting adalah bagaimana saya menghadapi situasi tersebut. Semakin sering saya melatih kesadaran ini, semakin saya dapat menjaga diri tetap tenang dan terpusat, meskipun dunia di sekitar saya berantakan. Dari sana, saya belajar bahwa dengan melatih kesadaran diri, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali berasal dari reaksi otomatis yang tidak disadari. Seperti yang diajarkan Stoik, kita punya kuasa penuh atas pikiran kita. Kita tidak harus menjadi budak dari perasaan negatif yang datang tanpa diundang. Kesadaran ini menjadi kunci yang membuka pintu bagi ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih konsisten dalam hidup saya. Ketiga, jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikan Anda. Di masa lalu, saya adalah orang yang seringkali terpengaruh oleh apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang saya. Kritik atau komentar negatif, sekecil apapun, bisa langsung merusak suasana hati saya. Saya ingat pernah menerima kritik pedas di tempat kerja.
Padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin menyelesaikan tugas tersebut. Kritik itu membuat saya merasa buruk tentang diri sendiri selama berhari-hari. Saya meragukan kemampuan saya dan perasaan kecewa terus membayangi pikiran saya. Namun saat saya mendalami filsafat Stoik, saya mulai menyadari bahwa pendapat orang lain bukanlah cermin dari nilai diri saya yang sebenarnya. Stoik menekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan. Hal ini sepenuhnya berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap pendapat mereka. Seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk menerima kritik dengan lebih bijak. Alih-alih merasa diserang atau meremehkan diri sendiri, saya mulai melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Saya belajar memilah antara kritik yang membangun dan komentar yang hanya dilandasi oleh emosi atau ketidaktahuan orang lain. Jika memang ada hal yang bisa saya perbaiki, saya akan berusaha memperbaikinya. Namun, jika kritik itu tidak relevan atau terlalu personal, saya belajar untuk tidak membiarkan hal tersebut menguasai perasaan saya. Pengalaman ini membuat saya lebih tangguh dan mandiri secara emosional. Saya tidak lagi terlalu bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa baik tentang diri saya sendiri. Dengan tidak membiarkan pendapat orang lain mengendalikan saya merasa lebih bebas dan percaya diri. Stoik mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh tindakan dan prinsip-prinsip kita sendiri. Keempat, memento mori, ingatlah bahwa kita akan mati. Satu konsep dalam filsafat Stoik yang pada awalnya terasa sangat menakutkan bagi saya adalah memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Pada awalnya saya merasa gagasan ini terlalu suram dan tidak nyaman. Namun, seiring waktu, saya mulai memahami makna yang lebih dalam di baliknya, dan bagaimana hal ini dapat memberi dampak positif dalam hidup saya. Suatu ketika, saya kehilangan seorang teman dekat secara tiba-tiba karena kecelakaan. Saat itu, saya benar-benar terguncang. Kehilangan itu membuat saya merenungkan betapa rapuhnya hidup dan bagaimana kita seringkali hidup seolah-olah kita punya waktu yang tidak terbatas. Saya menyadari bahwa saya telah menunda banyak hal penting dalam hidup saya. Perasaan, impian, bahkan sekadar meluangkan waktu dengan orang yang saya cintai. Saya selalu berpikir bahwa nanti masih ada waktu. Tapi kehilangan tersebut membuat saya sadar bahwa nanti tidak selalu datang. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang memento mori, saya mulai menyadari bahwa gagasan tentang kematian sebenarnya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk mengingatkan kita tentang urgensi dalam menjalani hidup dengan baik. Stoik mengajarkan bahwa mengingat kematian seharusnya membuat kita lebih menghargai kehidupan saat ini. Setiap hari adalah kesempatan yang berharga. Kelima, amor fati, cintai takdir Anda. Ada satu kalimat dari Stoik yang benar-benar mengubah cara saya melihat hidup. Amor fati, yang berarti mencintai takdir. Gagasan ini mengajarkan kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup dengan penuh keikhlasan, bahkan mencintai segala hal yang terjadi, baik atau buruk, karena semuanya merupakan bagian dari takdir kita. Saya pernah mengalami momen yang sangat sulit ketika rencana besar dalam hidup saya gagal total. Saat itu, saya merasa putus asa dan marah pada dunia. Semua upaya yang saya lakukan selama bertahun-tahun tampaknya sia-sia. Saya terus-menerus bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Rasa frustrasi dan kekecewaan menguasai pikiran saya. Namun setelah mempelajari amor fati, saya mulai memahami bahwa ada cara lain untuk melihat kegagalan dan kesulitan. Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu kegagalan, kehilangan, atau kesulitan, adalah bagian dari perjalanan kita. Kita tidak hanya harus menerima kenyataan tersebut, tetapi juga mencintainya, karena semua pengalaman, termasuk yang buruk, membantu membentuk diri kita yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan mempraktikkan amor fati, saya belajar untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Alih-alih terus-menerus meratapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, saya mulai menerima bahwa inilah jalan hidup saya dan mungkin ada sesuatu yang lebih baik yang menanti di balik kegagalan tersebut. Pelajaran ini membuat saya lebih tangguh dan lebih optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Saya mulai melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Sejak saat itu, ketika saya menghadapi situasi sulit, saya tidak lagi melawannya dengan perasaan marah atau frustrasi. Sebaliknya, saya mencoba untuk menerima dan mencintai apapun yang terjadi. Hidup menjadi lebih ringan karena saya tidak lagi berjuang melawan kenyataan, melainkan menyambutnya dengan hati terbuka. Amor fati telah mengajarkan saya bahwa hidup, dengan segala suka dan dukanya, adalah sesuatu yang indah dan berharga untuk diterima sepenuhnya. Keenam, kebajikan adalah tujuan utama hidup. Stoik memandang kebajikan sebagai tujuan tertinggi dalam hidup, lebih dari sekadar kebahagiaan atau pencapaian materi. Bagi mereka, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Dan kebajikan itu sendiri terdiri dari 4 hal utama:
kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Saya tidak selalu memahami konsep ini sepenuhnya. Dulu saya cenderung mengejar kebahagiaan atau pencapaian sebagai tujuan hidup, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana saya mencapainya. Saya bekerja keras demi kesuksesan, berusaha tampil baik di mata orang lain, dan mencari pengakuan. Namun, lama-kelamaan, pencapaian-pencapaian tersebut tidak memberi saya kepuasan yang sejati. Saya merasa ada yang hilang. Lalu, saya mulai menggali lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan kebajikan. Saya menyadari bahwa kebajikan ini adalah panduan yang lebih abadi dan lebih bermakna daripada pencapaian eksternal. Stoik mengajarkan bahwa kebajikan adalah kualitas-kualitas yang membantu kita hidup secara konsisten dengan alasan dan moralitas, tidak tergantung pada hasil atau penilaian orang lain. Ini adalah cara hidup yang benar dan baik, meski terkadang tidak mudah. Saya mulai menilai kembali tindakan saya. Ketika saya bekerja, apakah saya melakukannya dengan kebijaksanaan dan integritas? Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, apakah saya berlaku adil dan dengan pengendalian diri? Ketika saya menghadapi tantangan, apakah saya menunjukkan keberanian untuk tetap bertindak dengan benar meskipun itu sulit? Dengan memfokuskan diri pada kebajikan, saya merasa hidup saya menjadi lebih bermakna dan memuaskan. Pencapaian-pencapaian yang saya raih menjadi lebih berarti karena saya tahu bahwa saya mencapainya dengan cara yang benar. Ini mengubah cara saya melihat hidup. Saya tidak lagi mengukur kebahagiaan berdasarkan hasil eksternal, tetapi berdasarkan seberapa baik saya menjalani hidup dengan prinsip-prinsip kebajikan tersebut. Kebajikan ini tidak hanya memberikan saya ketenangan batin, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri saya. Saya tahu bahwa meskipun saya tidak dapat mengendalikan segala hal, saya selalu bisa mengendalikan tindakan saya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dengan menjalani hidup berdasarkan kebajikan, saya merasa lebih damai, lebih fokus, dan lebih terarah. Kebajikan telah menjadi tujuan saya, dan dengan itu, kebahagiaan yang sejati datang dengan sendirinya. Terakhir, hidup sederhana dan berfokus pada hal yang penting. Di tengah kehidupan yang penuh dengan godaan dan distraksi, saya mulai menemukan kembali kekuatan dalam kesederhanaan. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang sederhana dan bebas dari keinginan yang berlebihan terhadap materi dan kenikmatan duniawi. Saya belajar bahwa kita seringkali mencari kebahagiaan di luar diri kita, dalam pencapaian eksternal, status sosial, atau kepemilikan barang-barang. Namun, kebahagiaan sejati sebenarnya berasal dari dalam diri. Dulu, saya hidup dengan tujuan mengumpulkan barang dan mengejar status sosial. Saya berpikir bahwa semakin banyak yang saya miliki, semakin bahagia saya. Saya bekerja keras demi gaji yang lebih besar, untuk membeli rumah yang lebih besar, dan untuk mendapatkan mobil yang lebih mewah. Namun, semakin saya mengejar hal-hal tersebut, semakin saya merasa terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Setiap kali saya mendapat sesuatu yang baru, saya merasa senang sesaat, tetapi kebahagiaan itu cepat memudar, dan saya mulai mencari hal berikutnya. Itulah saatnya saya memutuskan untuk merenung. Saya mulai membaca lebih banyak tentang filosofi Stoik dan menemukan pelajaran berharga. Hidup sederhana adalah jalan menuju kebahagiaan. Saya mulai mengevaluasi kembali kebutuhan saya dan menyadari bahwa banyak dari apa yang saya inginkan sebenarnya tidak perlu. Saya mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup, menikmati waktu bersama keluarga, bersyukur atas kesehatan, dan merasakan kepuasan dalam melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Dengan mengurangi keinginan untuk barang-barang dan status sosial, saya merasa hidup saya menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Saya tidak lagi terjebak dalam permainan konsumsi dan pencapaian yang tidak pernah berakhir. Saya belajar untuk menikmati momen-momen sederhana yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada harta benda. Saya merasa lebih bebas dan lebih damai, karena saya tidak lagi terikat pada keinginan yang tidak ada habisnya. Dalam banyak hal, saya menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada pencapaian luar, tetapi pada kemampuan untuk hidup dengan cara yang sederhana dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Stoik mengajarkan kita untuk mencari kedamaian dalam diri kita, bukan dari dunia luar. Dengan hidup sederhana, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam ketenangan dan dalam rasa syukur yang mendalam atas apa yang sudah kita miliki. Itulah 7 pelajaran hidup yang saya ambil dari filsafat Stoik. Setiap pelajaran ini, meskipun sederhana, membawa perubahan besar dalam cara saya menjalani hidup. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, saya merasa lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menghadapi segala tantangan yang datang.